Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu Risa. Ya, kita ketemu lagi Bapak Ibu. Kalau yang angkatan 2023 sudah familiar dengan saya. Salam kenal untuk Bapak Ibu yang dari angkatan 2024. Saya baru pertama kali ketemu sekarang. Baik, kita malam hari ini akan mata kuliahnya adalah bisnis ekspor impor. Bisnis, sebentar, saya kok lupa Bu sampai sampai saking. Oke, bisnis internasional dan ekspor impor, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, kita nanti diajar dengan Ibu Risya Santoso selama 7 pertemuan ke depan. Untuk khusus di bulan puasa ini, masuknya seperti biasa jam 7 ya, jam 7 sampai jam 9. Kemudian nanti kalau misalkan sudah selesai Lebaran, masuknya akan kembali normal dari jam 18.30 sampai jam 21.00. Itu teman-teman. Terus untuk kegiatan kelas perkuliahan seperti hari ini adalah ada beberapa sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi dari Bu Risa, kemudian nanti di akhir mungkin atau di pertengahan ada sesi tanya jawab. Teman-teman kalau mau tanya jangan sungkan-sungkan, karena nanti di sini teman-teman yang aktif on cam atau on mic itu juga ada penilaiannya. Nah, nanti akan saya pantau juga siapa-siapa yang aktif gitu Bapak Ibu. Baik, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya cukup jelas ya. Baik, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih baik kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung waktu dan tempat saya serahkan pada Bu Risa Santoso. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Hendy. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bu Risa. Malam Bu. Malam Bu. Semoga semuanya sehat-sehat dan sudah ter apa ya, terisi energinya ya setelah puasa. Iya. Ini jarang-jarang kalau misalnya masa puasa itu biasanya kebalik. Kelas malam yang semangat, kelas pagi atau siang yang loyo gitu. Jadi sore-sore udah loyo. Kalau biasanya saya kebalik, kalau kelas malam biasanya paling lelah. Jadi sekarang jadi 2 minggu ini harus sama-sama semangat ini. Nanti setelahnya kalau bisa juga tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Eh, ini saya sharingkan materi saya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, silahkan nanti bisa raise hand atau mau chat di kolom juga bisa anytime. Nanti setelahnya boleh kita bisa diskusi bersama gitu. Saya di sini kayaknya banyak teman-teman yang mungkin sudah lebih berpengalaman dari saya juga, jadi kita saling sama-sama belajar bersama. Jadi kita kelas kali ini beberapa pertemuan ke depan kita akan bicara banyak mengenai bisnis internasional, ekspor dan impor. Jadi sekilas saya mungkin sharingkan dahulu. Jadi saya sendiri itu lahir dan besar di Surabaya, makanya ini saya suaranya medok ya kalau teman-teman mungkin di sini mendengarkan suaranya medok ya. Jadi saya dari Surabaya, ada yang dari Surabaya juga nggak ini di sini? Mungkin dari banyak dari Malang ya kayaknya ya. Ada yang dari luar kota juga setahu saya. Surabaya Barat Bu hadir. Oh, Barat berarti sama-sama Surabayanya. Dan saya sampai cukup sampai kuliah saya sebenarnya di Surabaya. Lalu setelah itu saya pergi ke Amerika Serikat. Waktu itu S1 dan S2 saya di sana. Jadi background saya sebenarnya ekonomi. Baru setelah itu S2 saya mengambil pendidikan di sana. Jadi S2 Magister Education. Nah, lalu sempat saya di Jakarta 1,5 tahun waktu itu di kantor staf presiden. Baru setelah itu saya masuk ke dunia pendidikan, training, dan akhirnya juga membantu Insinyur Asia yang waktu itu masih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer gitu. Jadi setelah itu baru 2019 saya sebenarnya diangkat menjadi rektor di Insinyur Asia. Waktu itu saya sering diminta untuk menjadi speaker, jadi sekarang saya sering jadi corporate trainer juga. Dan waktu COVID 2022, saya diajak sama teman saya berpartner untuk membuat bisnis hotel di Surabaya. Tapi hotel untuk anjing dan kucing.
jadi pet hotel. Ini mungkin ada yang pecinta anjing dan kucing. Dan terakhir kita lagi develop produk juga, shampoo dan lain-lain untuk pet. Ya ini, didoakan bisa diekspor juga ya. Ini kelas impor dan ekspor. Jadi kira-kira sekilas begitu journey saya. Dan kalau misalnya kita bilang international management, international bisnis internasional, ekspor dan impor, sebenarnya pasti awal-awal tuh selalu ngomong tentang globalisasi dulu gitu. Dan kalau globalisasi ini menurut buku, nanti boleh saya share juga ya mungkin ke Mas Hendy, untuk link e-booknya buat teman-teman yang tertarik untuk baca. Jadi globalisasi sendiri ini growing integration of economies around the world. Jadi bilang katanya gimana ada banyaknya integrasi antara negara-negara yang banyak ini, itu akhirnya bergabung jadi satu, berimpact kayak mempunyai dampak pada satu yang sama yang lain gitu. Nah, kalau mendengarkan kata globalisasi sendiri, teman-teman di sini apa yang dipikirkan? Mungkin saya tanya itu dulu. Apa yang dipikirkan saat mendengarkan kata globalisasi? Boleh mungkin di chat atau mau open mic juga boleh deh, biar saya nggak bosan ngomong sendiri. Yang pertanyaannya adalah apa yang dipikirkan saat mendengarkan kata-kata globalisasi? Saya Bu, boleh? Boleh, silakan. Bu Wiji kita udah pernah ketemu kan? Saya kayaknya ngajar Ibu Iya, betul Bu. kemarin. Silakan Ibu. Kalau menurut saya globalisasi itu sebuah proses masuknya informasi, terus gaya hidup, kemudian pemikiran serta teknologi ke ruang lingkup dunia, Bu. Mungkin itu Bu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin kita kelas apa ya Bu bersama ya? Saya jadi. Ya, ada kemarin Bu semester 1 kan nggak salah ya. Iya, saya kok jadi Saya ingat. juga lupa Bu. Ya udah nggak apa-apa. Buat teman-teman yang lain mungkin kalau boleh di chat atau mau open mic juga boleh. Nanti saya Bu Risa. Silakan Bu Antik dulu kali ya. Ya. Kalau menurut saya sih globalisasi itu kayak kemajuan teknologi sama ini sih Bu, perdagangan bebas. Kayak gitu. Oke, Jadi semua negara banyak berkumpul untuk melakukan koneksi satu dengan lainnya. Kayak gitu sih Bu. Terima iya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Koneksi ya, kayaknya benar koneksi satu sama lain. Tadi ada yang open mic siapa ya? Saya tadi Saya enggak. Bu Silakan. Sulfi. Kalau mendengar kata globalisasi, biasanya langsung kepikiran itu dampak positif dan negatif, serta bagaimana kita cara menghadapi globalisasi tersebut, Bu. Terima kasih, Bu Oke. Risa. Terus gimana Bu Sulfiani? Terdampak positif atau negatif sekarang? Tanya Kalau habis buka puasa mungkin dampak positif kali ya, Bu. Udah ini auranya udah terpancar lagi, semangat lagi. auranya sudah terpancar. Auranya. Apalagi Kalau tadi apalagi kan sekarang siang masih ada rada-rada haus, jadi kayak pikirannya negatif aja. Saya makanya kira ada tren mobil. kabur aja ya. Waduh. Ini soalnya kalau dulu merasa waduh globalisasi dampaknya negatif, sekarang di negara sendiri juga suram. Jadi agak agak ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin positif juga bisa. Thank you Bu Kiki. Ada globalisasi adalah integrasi ekonomi yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, teknologi, dan komunikasi. Tadi dari Bu Antik juga ada koneksi ya, hubungan antara satu dengan yang lain, negara satu dengan yang lain. Ini Pak Supranata juga interkoneksi antara negara dalam berbagai teknologi, keuangan, dan politik. Jadi bagaimana satu dengan yang lain negara ini jadi satunya itu mungkin kena dampak ekonomi besar, yang lain terpengaruhi begitu. Saya mungkin mau sharing ini konsep yang teman-teman mungkin sudah ada beberapa yang cukup familiar mengenai industri 4.0. Sebenarnya ini menurut saya salah satu gambaran kenapa kok kita sampai sekarang ini bisa terkoneksi banget gitu. Ini kayaknya 2020-an ya, 2019-2020-an kayak sangat sering dibahas mengenai bagaimana sekarang ini kita masuk industri 4.0 gitu. Dan kalau kita ngomong industri 4.0, sebenarnya sejarah revolusi industri sendiri seperti ini, di mana waktu dulu, jadi kan dia bilang 4.0, berarti kan sudah 4 kali ya berubah ya. Di mana kalau kita ngelihat dari berdasarkan risetnya, itu ada 4 kali sejarah revolusi industri yang mengubah pekerjaan bisnis, cara kita menghadapi orang lain dalam bisnis ataupun berdagang.
Dan yang pertama itu saat ada tenaga air, tenaga uap. Jadi ada mesin-mesin besar yang akhirnya bisa membantu kita memproduksi hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak bisa kita produksi. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua itu 1900-an, di mana ada produksi massal, jadi mass production, assembly line, dan electricity. Gitu. Jadi jalur perakitan, listrik, di mana orang yang sebelumnya mungkin membuat sepatu itu satu orang yang sangat ahli membuat sepatu satu. Sekarang dengan adanya assembly line ya pada masa itu ada mungkin 5 orang, satu orang hanya bertugas untuk memasang kalau sepatu wanita ada sole-nya doang. Ada satu orang lain yang hanya mewarna doang. Ada satu orang lain yang menggabungkan. Orang yang kelima nanti mungkin mereka finishing saja gitu. Jadi jalur perakitan ini akhirnya membuat kita bisa memproduksi hal-hal dengan jauh lebih cepat dan lebih massal, lebih banyak. Nah, setelah itu ada revolusi industri ketiga, di mana ini tuh zaman-zamannya waktu awal sudah ada komputer, tahun 70, 80-an, 1970, 80-an, di mana sudah ada komputer, ada otomasi, mesin-mesin yang bisa membuat hal lain gitu. Yang keempat, yang menariknya, mesinnya masih ada, tapi sekarang ada cyber physical systems. Maksudnya sekarang terkoneksi. Mesinnya yang sebelumnya itu mungkin hanya ada satu, atau bukan satu lah ya, kita harus mengoperasikan, jadi ada operator setiap mesin. Sekarang mesinnya bisa dioperasikan dari HP, dari komputer, dari sentral tempat lain mungkin. Dan itu sebenarnya waktu itu kenapa marak-maraknya, wah sini kesempatan yang menarik kalau kita lihat, karena bisa jauh lebih produktif. Tapi di Indonesia waktu itu juga banyak pemikiran, wah kita digantikan mesin. Sampai sekarang pun gitu kayaknya ya. Kemungkinan kita digantikan mesin ini kan kayak jadi tinggi gitu. Bagaimana biar kita bisa lebih unggul, biar tidak digantikan mesin. Ini Tesla Factory, pabriknya Tesla di Amerika Serikat. Kalau dilihat hanya ada 2 orang di sini dari semua mesinnya. Yang lainnya dioperasikan oleh mesin dan dari sentral, sudah nggak perlu lagi. Orangnya hanya lihat memonitor dan memastikan apakah mesin-mesin ini berjalan sesuai dengan seharusnya berjalan. Dikontrol aja, mungkin kalau rusak dibenerin. Tapi selain itu sudah jauh lebih berkurang gitu. Kebalikan dengan zaman dulu yang orangnya jauh lebih banyak. Kalau zaman-zaman assembly line, teman-teman mungkin dulu yang ke Surabaya pernah datang ke museumnya Sampurna, ada yang pernah datang nggak ya? Museum Sampurna di Surabaya. Itu kelihatan, jadi bagaimana mereka membuat rokok kretek dari atas gitu kelihatan. Jadi ibu-ibu semua ngerolling rokok kretek gitu. Dan itu kelihatan ya padat karya gitu, banyak orangnya dan fokus ya orang-orang itu aja yang bekerja, malah banyak orangnya. Mesinnya cuma untuk menyegel, untuk apa mesinnya malah sedikit. Jadi kebalikan gitu. Kalau ngelihat ini zaman dahulu dan zaman sekarang, zaman dulu ini di sini ada yang seumur sama saya atau seumur sama saya. Ada yang masih menjalani masa-masa barang-barang yang ada di kiri. Ini kayaknya yang di kiri ada video recorder gitu ya. Zaman-zaman anak-anak yang sekarang kayaknya udah nggak. Saya masih mengalami, Bu. Waduh, Saya juga, yang ada, Bu. Radio kaset masih. Saya itu cuma mengalami dari ini radio kaset, DVD, Walkman, yes, Walkman. Tapi nggak ada di sini kayaknya Walkman. Oh, ada dipakai di itu. Nah, Walkman. Nah, padahal sudah agak setelahnya Walkman masih ada CD player ya? CD apa sih? Iya, DVD player, Bu. DVD player, Bu. DVD player masih. Kalau DVD player biasanya untuk bajakan ya. Tapi yang ini di Indonesia aja kayaknya. Jadi ini semua yang kita dulu setiap alat punya satu kegunaan. 20 tahun dari saat ini sekarang ini semuanya sudah bisa kita pakai dari HP kita. Disk bisa sekarang
teman-teman mungkin pakai streaming, aplikasi streaming, apakah itu macam-macam ya, ada Netflix, ada macam-macam. Radio, sekarang radio pun bisa dari HP gitu ya. Video kamera lah, apalagi yang lain-lain, speaker sekarang HP-nya dikerasin udah cukup gitu. Ini ada yang DVD rental, wah thank you Pak Felix. Saya masih sempat waktu kecil itu pergi untuk meminjam disk yang warna hitam, yang saya nggak even ingat namanya apa itu, yang warna hitam, piringan hitam untuk menyewa, karena biasanya dulu mahal kan gitu, untuk lihat film. Jadi memang perubahan kita waktu menjalani merasa wah menarik ya, banyak perubahan. Tapi kalau secara nggak sadar banyak banget barang yang di-replace oleh teknologi gitu. Ini apa namanya, ada foto saya ngambil dari internet ya, di China. Orang yang meminta di jalanan itu udah pakai QR gitu. Jadi sudah tidak usah susah-susah lagi, orang-orang udah nggak pakai cash, pakai QR. Dan ini yang menarik dari China. Kalau dulu orang-orang ngelihat wah Amerika itu sangat hebat, sangat cepat, pakai semuanya pakai credit card, sudah nggak pakai uang. Waktu China karena mereka agak telat waktu masuk ke dalam teknologi, tapi waktu itu kan sudah sangat digital ya. Jadi melompati credit card langsung ke QR gitu. Dan sampai sekarang saya ngobrol dengan rekan saya yang di China, udah semuanya pakai face recognition. Bayar itu katanya sekarang sudah ada bayar pakai muka. Jadi muka ini terkoneksi sama bank, di mana kita masuk untuk beli sesuatu, kita keluar, bayarnya sudah tinggal menunjukkan muka saja. Yang itu saya belum pernah nyoba, tapi sudah ada gitu. Dan real terjadi. Nah, ini yang menurut saya jadi peluang sebenarnya ya. Saat ini peluang dengan mudahnya kita mengakses market luar, tidak hanya memudahkan teknologi, tapi akses untuk mengakses market luar yang di luar Indonesia pun jadi jauh lebih mudah. Apakah itu untuk ekspor ataukah untuk impor, itu jauh lebih mudah. Nah, mungkin saya mau tanya teman-teman, kayaknya udah cukup familiar lah ya, kalau ekspor dan impor, boleh ada yang mungkin sharing, ekspor dan impor, Boleh Bu, saya Bu. boleh silakan. Ya, ekspor adalah perpindahan barang dari Indonesia ke luar negeri. Sedangkan impor adalah perpindahan barang dari luar negeri untuk didatangkan ke Indonesia. Kebetulan saya pelaku ekspor impor, Bu. Asik. Wah, terima kasih tadi Ibu siapa tadi? Ya, Sinta. Bu Sinta. Thank you Bu Sinta. Wah, kayaknya harus sharing nanti ya Bu Sinta ya. Iya. Mengekspor apa Bu? Saya mulai dari melon, Bu. Mulai dari melon, kebun saya di Cilegon, itu saya produksi bekerja sama dengan perusahaan Sewu Segar Nusantara, yaitu perusahaan distributor buah. Itu di tahun 2010. Lalu kemudian naik kelas saat ada dari Kementerian Perdagangan ke Jerman. Nah, saya ikut ke sana, lalu kemudian belajar kopi, Bu. Jadi sempat sebelum pandemi itu aktif ekspor kopi, sampai ke Aceh juga untuk QC, proses QC. Seperti itu. Lalu FMCG juga, Bu. FMCG seperti sabun, Lux, dan sebagainya itu based on permintaan klien. Dan kalau impor, beberapa barang dari China, Bu. Seperti itu. Asik, thank you Ibu. Terima kasih, Bu. Oh, nanti saya minta sharing beneran nih Ibu kapan-kapan nih di salah satu kelas kita. Siap, Bu. Saya usahakan untuk bisa ikut kelas, Bu, karena semester 1 itu saya jarang sekali ikut online, dan bulan Mei dari Kementerian Perdagangan US itu undang saya untuk 1 tahun di sana. Jadi mungkin saya belajarnya dari Amerika nanti, Bu. Waduh. Apa kita boleh ikut? Nah, Mangga, justru saya terinspirasi dari Bu Risa loh. Saya baca profilingnya loh, makanya saya langsung join ke ini. Waduh, keren Bu. Boleh. Terima kasih. Ini keren banget ya, ini kayaknya Bu Yasinta. Thank you Ibu. Jadi impor, bagaimana kita kalau impor itu mengambil barang dari luar, dan benar banget
kalau sebenarnya sekarang ini bisnis bisa apa saja ya. Kita mau mengambil barang pun untuk membuat sebuah item. Tadi saya sempat sharing menjual sebuah shampoo gitu ya. Botolnya ngambilnya dari China gitu. Bisa kalau misalnya mau ngambil sedikit bisa ngambil dari orang-orang yang memang sudah mengambil dari China, di mana mungkin mereka sudah mengambil dalam jumlah yang banyak, kita tinggal mengambil sedikit dari mereka. Atau kalau sudah besar dalam produksi bisa langsung ambil ke China sendiri yang memenuhi minimum quantity ordernya kan gitu. Dimana kalau kita impor jadi nggak harus barang jadi, bisa bahan baku, bisa parsial beberapa barang, ataupun ya bisa semuanya juga kan gitu. Jadi dari barang kecil sampai materialnya mungkin yang tidak ada di sini sampai akhirnya. Kita sendiri maklun di Surabaya di pabrik, maklunnya saya sharing dengan ownernya, materialnya pun sebagian ada yang nggak bisa didapatkan di Indo, jadi harus diimpor juga. Gitu. Dimana kalau ekspor itu kita mendagangkan atau menjual barang kita dan marketnya bukan di Indonesia tetapi di luar. Nah, kita ada sedikit materi mengenai market entry. Jadi mungkin itu boleh, mungkin nanti Bu Jacinta itu bisa sharing di situ ya di pertemuan kedua atau ketiga. Terima kasih Bu. Nah, ini menurut saya menarik. Bagaimana sebenarnya beberapa yang kita mau jawab ya di kelas ini. Bagaimana teknologi itu impacts globalization and international trade. Jadi bagaimana teknologi itu sekarang berdampak kepada globalisasi dan perdagangan global, perdagangan internasional. Ini teman-teman saya rasa pasti punya pakai beberapa aplikasi. Kalau kita ngelihat sekarang sudah bisa ngelihat milihnya di dalam Indonesia atau di luar Indonesia. Mungkin ada yang sadar ya. Jadi kelihatan beberapa item yang kita beli itu ada yang tidak dari Indonesia. Dan itu sudah di marketplace, kita nggak tahu berapa cukainya, pokoknya sampai ke kita harganya sudah jadi. Bagaimana teknologi itu berdampak kepada perdagangan internasional dan juga globalisasi. Lalu bagaimana globalisasi itu akhirnya berdampak kepada keseharian kita. Dan apa yang sebenarnya memfasilitasi globalisasi dan international trade. Nah, ini sambil kita menjawab, saya mau meminta teman-teman masuk ke breakout room. Ini saya tahu nggak semuanya kayaknya aktif di sini. Tapi mungkin nanti saya minta dibuatkan breakout room 4 aja kali ya. Jadi nggak apa-apa sambil diskusi. Ada 2 kasus yang menurut saya teman-teman semuanya pasti di sini lumayan tahu. 2 kasus saya jelaskan dulu. Jadi nanti ada 2 kelompok yang membahas kasus pertama, 2 kelompok yang membahas kasus kedua. Nanti setelah selesai, mungkin 20 menit lah ya. Nanti kita balik lagi untuk sama-sama debrief. Apa kasusnya? Saya sharingkan dua-dua. Yang pertama ini tidak asing lagi sudahan. Beberapa kasus yang sedang hot terakhir-akhir ini mengenai Pertamina. Nah, ini ada linknya. Mungkin saya masukkan di sini aja ya. Nanti sebentar lagi saya masukkan di chat biar teman-teman bisa lihat. Boleh dari link yang saya bagikan di Tempo ataupun dari luar yang lain membahas diskusi 4 hal mengenai Pertamina dan kasusnya yang membuat Indonesia marah. Satu Indonesia marah. Apa isu Pertamina? Isu utama Pertamina dengan kemarin RON-nya dan oplosannya. Jadi isunya apa? Mengapa perlu mengimpor bahan baku? Itu pertanyaannya karena salah satu isu terbesarnya kan sebenarnya kan adalah itu gitu. Mengapa perlu mengimpor bahan baku? Di mana loophole-nya? Loophole-nya berarti kok bisa sampai dibohongin bertahun-tahun gitu lah ya dalam ceritanya ya. Dan apa hubungannya dengan bisnis internasional? Itu yang pertama. Saya screenshot sharekan aja ya biar teman-teman bisa dibantu sama Mas Hendy aja untuk nge-screenshot dan dimasukin ke chat. Oke, baik Bu, saya screenshot. Terima kasih. Aduh. Linknya aja nih, Bu. Oh, linknya nanti saya harus copy dan tidak bisa share screen. Jadi sebentar lagi aku copy. Tapi screenshot biar dapat pertanyaannya. Maksudnya gitu. Biar pertanyaannya teman-teman punya. Apa saya copy paste juga sebentar lagi? Oke, udah saya kirim di chat. Ya.
Yang B, yang kedua, itu kemarin atau 2 hari yang lalu, bursa saham Wall Street jatuh banget. S&P 500 itu berarti saham-saham di Amerika Serikat top 500 company ngedrop 8% dalam sepekan, semalam seingat saya, sehari. Jadi apa yang terjadi dengan bursa saham AS? Boleh dari link yang saya berikan, ada beberapa mungkin tidak bisa dijawab di situ, nyari di tempat lain. Tolong didiskusikan lah ya, meskipun mungkin ada yang pakai AI, enggak apa-apa, tapi didiskusikan dan dibahas bersama. Apa itu tarif? Jadi apa sebenarnya tarif? Ini salah satu isu yang di-sharingkan oleh Presiden Donald Trump ya. Apa itu tarif? Lalu apa yang mau dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Trump yang membuat investor khawatir sampai akhirnya ngedrop bursanya segitunya? Dan pertanyaan yang keempat, apa hubungannya dengan bursa saham Nikkei 255 Jepang dan Kospi Korea? Ini jadi di dalam artikel ini dijelaskan dampak penurunannya di bursa saham luar negeri lainnya. Nah, ini boleh teman-teman di screenshot lagi, nanti ku kopikan link dan pertanyaannya setelah ini, soalnya harus stop share. Jadi itu ada 2 kasus. Linknya saya copy di chat biar teman-teman semuanya punya. Ini pertanyaannya tadi sudah bisa dilihat dari screenshotnya Mas Endi ya. Saya bagi di grup, boleh dibagi 4. Yang grupnya genap, jadi 2 dan 4. Yang B, yang ganjil 1 dan 3, yang A. Ya, jadi nanti di random aja, diacak aja. Nanti teman-teman bisa membahas yang 1 atau 2. Di-accept aja, lalu didiskusikan. Karena untuk Pertamina mungkin lebih banyak mengenai itu ya, impornya bahan baku di Indonesia. Oke, silakan. Sebentar Bu, saya rename dulu grupnya. Oke, yang grup 1 dan 3 itu yang A, soal A ya tadi ya. Yes. Yang grup room 2 dan room 4 yang B. Oke, teman-teman sudah siap? Kira-kira 20 menit Bu ya? Yes, 20 menit. 20 menit, oke baik. Ada 20 satu yang menit. nge-sharingkan ya? Oke, baik. Terima 20 menit dari sekarang, selamat berdiskusi teman-teman. Kayaknya nunggu 60 detik deh. Iya, Apa semua? langsung Pak Bu. Baik, selamat datang kembali Bapak, Ibu, kakak-kakak di dunia nyata. Gimana, sudah diskusi? Sudah siap? Ya, oke. Sudah Sudah, selesai Pak. mimpi. Oke, udah selesai ya mimpi indahnya ya. Oke, sekarang kita langsung presentasi gitu Bu ya? Nanti Siapa yang boleh mau? ganti. Gimana? Mungkin kita pilih saja kali Pilih ya. aja ya. Tadi saya sempat masuk ke grup breakout-nya sekilas-sekilas. Wah, kalau ada yang belum kenalan silahkan kenalan loh, Bapak Ibu. Belum saya info kayaknya soalnya gabungan beberapa angkatan. Kalau misalnya boleh kita mungkin undi, saya minta Mas Hendy aja memilih 1, 2, 3, 4. 1 angka aja. Masih di mute Mas Hendy. Oh, memang kamu mute. Oh iya Bu, saya tadi bilang, saya merem aja Bu, ini saya tunjuk aja ya, tunjuk saya ini ke mana, ke siapa, nggak tahu siapa. Oh Pak Anom Kuswara. Berarti silahkan room terakhir. Ini nggak sengaja loh Pak ya, saya tangannya merem loh tadi, nunjuknya itu. Nah, jadi Oke. kasus B dulu. Nanti teman-teman yang lain boleh, kalau misalnya nanti ada yang di-show-kan mau di-share screen boleh, mau menjawab juga boleh langsung menjelaskan kasusnya bagaimana ke teman-teman yang lain. Kalau dari grup A yang grup 1 atau 3 mau mengkomentari atau bertanya, boleh bertanya. Gitu ya. Jadi kita setelah mendengarkan grup 4, kita berarti ke topik yang sama grup 2, baru nanti 1 atau 3.
Silahkan grup 4. Ya, baik Bu Risa, Mas Endi, Mbak Erna, boleh share screen? Oke. Kalau yang lain mau berkomentar juga boleh. Bisa bebas berkomentar di chat. Chat maksudnya. Silakan. Silakan. Ya, kita dari kelompok 4 itu ada Dani, Sufi, Mbak Mei, Anom, Erna, Felix, Nadia, dan Mbak Santi. Itu dari artikel dari berita jual-jual besar-besaran menghantam Wall Street karena kebijakan Trump memicu kekhawatiran resesi. Nah, pertanyaannya nomor 1, apa yang terjadi dengan bursa saham Amerika Serikat S&P 500 drop ke 8%? Itu jawabannya, pasar saham di seluruh dunia menyaksikan kerugian tajam setelah penjualan di Amerika dipicu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Selasa menolak untuk mengesampingkan saran bahwa tarifnya dapat memicu resesi dalam ekonomi terbesar di dunia. Mas Anom, boleh nggak, Ya. maaf ya, dijelaskan gitu, biar kita itu kayak nggak usah dibaca tapi dijelaskan. Iya, iya. Jadi pasar yang memicu apa yang terjadi dengan bursa saham AS drop ke 8%, itu Donald Trump pada hari Senin menolak untuk mengesampingkan saran bahwa tarifnya dapat memicu resesi gitu. Yang pertanyaan nomor 1 itu. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, apa itu tarif? Tarif adalah pajak atau bea yang dikenakan pada barang dan jasa yang diimpor atau diekspor, yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, mendorong kebijakan ekonomi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump yang membuat kekhawatiran? Beberapa kebijakan Presiden Trump yang membuat investor khawatir antara lain perang dagang dengan Tiongkok, terus yang kedua kebijakan proteksionis, dan yang ketiga ketidakpastian politik. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa hubungan dengan bursa saham Nikkei 225 Jepang dan Kospi Korea? Itu kita ambil tadi dari artikel di CNBC ya, Dani ya. Berita dari CNBC di tanggal berapa, Dan? Sorry, Dan. Tanggal Ini 15 bulan Januari. ya, itu inflasi AS mendingin, Nikkei dan Kospi kompak dibuka menguat indeks acuan Nikkei. Itu dari berita di CNBC. Pada hari itu indeks Kospi naik di 1,16%, sementara indeks yang berfokus pada saham, sorry Dan, Merna bisa digedein lagi nggak, Mbak? Nah, ya, indeks kopi Korea Selatan itu naik ke 1,16%, sementara Kosdaq yang berfokus pada saham berkapitalisasi kecil naik 1,65% setelah pengumuman tersebut. Dan hubungannya bursa saham Nikkei itu 225 Jepang dan Kospi Selatan adalah dua dari beberapa bursa saham utama di Asia. Nikkei 225 adalah indeks saham yang mencakup perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Seperti itu, Bu Risa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau nambahkan dari grupnya? Mungkin kita masuk ke grup 2 dulu ya, yang sama topiknya menjawab, biar nanti setelah itu bisa diskusi atau mau tanya ada yang lain, silakan. Grup 2 dulu. Selamat malam, Bu Risa. Izin share screen ya. Silakan.
Risa, selamat malam. Kenalkan kami dari kelompok 2. Saya ada Mbak Vera, Mbak Grisela, Mbak Septi, Mbak Farah, Mbak Mas Ari, ada Mbak Dinda, ada Yusi, dan saya sendiri. Nah, jadi terkait artikel yang nomor 2, jual-jual besar-besaran menghantam Wall Street karena kebijakan Trump memicu kekhawatiran resesi. Kami dari kelompok 2 jawab dari nomor 1 itu S&P 500 adalah singkatan dari standar and Poor's 500, yaitu indeks pasar saham yang melacak kinerja 500 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat yang dianggap sebagai indikator penting untuk kinerja pasar saham. S&P 500 adalah indeks saham acuan yang terdiri dari sekitar 500 perusahaan terbesar yang terdapat di Amerika Serikat. Berdasarkan kapitalisasi pasar, indeks ini dipandang sebagai salah satu indeks saham terpenting di dunia, ukuran utama ekonomi AS dan global. Indeks S&P 500 yang mencerminkan kinerja 500 perusahaan terbesar di Amerika mengalami penurunan drastis sebesar 8%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh kebijakan Presiden Trump, seperti perang dagang dengan Cina dan kebijakan tarif yang agresif. Investor khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan memicu resesi. Mungkin dilanjut dari teman-teman yang di kelompok 2 untuk nomor 2. Baik, untuk nomor 2, pertanyaannya yaitu apa itu tarif? Tarif itu adalah pajak atau biaya yang dikenakan pemerintah pada barang impor atau ekspor, biasanya digunakan untuk melindungi industri domestik, untuk biar produk lokal lebih kompetitif, kemudian menghasilkan pendapat. Dengan ini pemerintah dapat menggunakan tarif sebagai sumber pendapatan negara, kemudian menyeimbangkan perdagangan, mengurangi defisit perdagangan dengan membatasi impor. Kemudian yang terakhir sebagai alat politik. Untuk nomor 3, bisa berikutnya. Yang nomor 3, apa yang mau dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Trump yang membuat investor khawatir? Yang pertama adalah perang dagang dengan Tiongkok. Jadi Donald Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap barang-barang dari Tiongkok yang memicu balasan dari pemerintah Tiongkok. Hal ini meningkatkan ketidakpastian di pasar global dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Kemudian yang kedua adalah kebijakan proteksionisme. Jadi Donald Trump mendorong kebijakan America First yang menekankan produksi dalam negeri dan pembatasan impor. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian kebijakan pajak dan regulasi. Jadi meskipun pemotongan pajak perusahaan di awal kepemimpinan Trump menguntungkan bisnis, kebijakan yang tidak konsisten dan potensi perubahan aturan perpajakan membuat investor ragu dalam membuat keputusan jangka panjang. Kemudian yang keempat, ada ketegangan geopolitik. Jadi Trump terlibat dalam konflik politik dengan berbagai negara, termasuk Iran, Korea Utara, dan negara-negara sekutu seperti Uni Eropa. Kemudian yang terakhir adalah kritik terhadap The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi Trump sering mengkritik Federal Reserve karena menaikkan suku bunga yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya nomor 4. Selanjutnya. Belum unmute mic mungkin. Boleh saya aja deh. Yang nomor 4, apa hubungan dengan bursa saham Nikkei 225 Jepang, Kospi Korea? Bursa saham Nikkei 225 dan Kospi Korea juga bisa terdampak karena ekonomi global saling terhubung. Jika ekonomi Amerika Serikat terguncang atau resesi, maka permintaan global turun termasuk terhadap produk Jepang dan Korea. Investor global menarik investasinya sehingga pasar saham Asia ikut turun. Ketidakpastian perdagangan bisa mengganggu ekspor negara-negara yang bergantung pada pasar Amerika Serikat. Jadi dampak dari kebijakan Amerika Serikat bisa menular ke pasar global termasuk Asia. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Bu. Berikut dari penjelasan kami kelompok 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada yang mau tanya mungkin teman-teman yang dari kelompok kelompok A, Pertamina. Kayaknya kalau misalnya bukan masalah isu negeri sendiri kurang berapi-api ya. Nah, ini makanya harus menunggu isu Pertamina ya biar lebih berapi-api. Jadi teman-teman mungkin sekilas saja. Terima kasih tadi untuk 2 grup. Kita kasih tepuk tangan virtual. Biasanya ada clap di mana ya di sini? Biasanya bisa ngasih emoticon, tapi kok sekarang saya udah terlalu jarang Zoom. Dulu sudah keseringan setiap hari Zoom, jadi sudah kayak lebih fasih ya. Ternyata lama-lama kalau nggak digunakan agak lupa juga di mana emoticon-emoticon. Nah, ini teman-teman udah ngasihin tepuk tangan. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman tiba-tiba beberapa saat yang lalu itu banyak sekali orang yang khawatir karena ada resesi. Resesi kalau teman-teman itu melihat adalah apa? Mungkin ada teman-teman yang sudah familiar nih. Resesi itu apa ya teman-teman ya? Maksudnya definisi resesi itu ekonomi buruk yang seperti apa? Kan udah jelas buruk. Kayaknya aktif-aktif deh tadi waktu di kelompok. Nggak apa-apa loh aktif di grup besar. Kayaknya Kak Sulfiani tadi kayaknya mau jawab barusan. Udah Oh iya, unmute. sudah. Silakan, Kak Sulfiani. Pada asalnya nggak mau menjawab, kepencet aja gitu ya. Si Kak Hendy atas kesempatannya. Menurut saya resesi itu di mana kondisi penurunan aktivitas ekonomi yang sangat signifikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi secara umum resesi dapat diukur dengan penurunan produk domestik selama 2 kuartal berturut-turut. Seperti itu Bu Risa. Terima Terima kasih. kasih Bu. Wah, ini definisinya sangat buku banget ini di Google atau di AI, hebat sekali nih. Atau mungkin sudah ingat langsung gitu ya. Terima kasih, terima kasih. Jadi resesi biasanya didefinisikan saat GDP atau PDB kita itu tidak berkembang atau malah turun selama 2 kuartal berkelanjutan. Dimana kalau lebih lama lagi dibilang depresi. Kalau yang terkenal biasanya orang bilang the Great Depression tahun 30-an di Amerika Serikat. Di mana produksi negara itu menurun dengan sangat. Nah, kalau di ekonomi sendiri, produksi negara itu jadi tolak ukur seberapa sehat ekonomi dalam negara tersebut. Dan perkembangannya menunjukkan seberapa bagus negara tersebut itu sedang keadaannya seberapa bagus gitu. Semakin banyak, semakin tinggi, semakin perkembangannya tinggi, berarti biasanya diartikan negara berkembang. Kalau misalnya negara yang sudah developed countries, yang sudah agak mature, biasanya perkembangannya ada tapi tidak terlalu besar. Kalau negatif, berarti secara negara itu kita jadi tidak tambah produktif, ininya gitu. Nah, yang ditakutkan sebenarnya adalah penurunan dalam ekonomi kita gitu. Nah, apa yang memicu kemarin pertanyaannya ada 4, tadi saya masukin share di screen saya yang sudah saya tutup, jadi kelihatan di sini. Pertanyaannya tadi, apa yang terjadi, kenapa kok drop banget? Sebenarnya terdampak karena regulasi dari pemerintah, jadi Presiden Trump saat naik ke office, dia agak seenak-enaknya sendiri gitu ya, di mana dia bilang, oke, kalau misalnya sama Cina, pokoknya saya kasih tarif. Tarif ada teman-teman tadi sudah dijelaskan, saat ada pajak masuk, saat ada produk masuk dari luar negeri ke dalam negeri, kita berikan pajak khusus bagi produk-produk tersebut, dinamai tarif. Nah, kalau tarifnya tinggi, berarti misalnya tadi botol diimpor dari China masuk ke Indonesia, di mana impor tarifnya lebih tinggi, akhirnya botol yang mungkin harga aslinya itu hanya 1.500 dengan transportasi harganya 2.000, sampai sini terkena tarif, akhirnya kita kalau tarifnya banyak 100% berarti jadi 4.000, tergantung seberapa besar tarifnya. Dan itu akhirnya berdampak banget karena orang-orang yang
barang-barang produksinya sebagian ngambil dari China, botolnya mungkin, tempat box makanannya, atau mungkin ada part dari bagian HP atau komputer yang ada bagian diproduksi dari China. Ya karena globalisasi ini, jadi materi yang kita bikin dari sebuah barang itu bisa dari mana saja kan gitu. Akhirnya memicu kekhawatiran. Akhirnya orang-orang bingung apakah ini stabil apa enggak ekonominya. Kalau enggak ada bahan, gimana caranya kita bisa memproduksi. Kalau enggak ada produksi yang dengan baik dan benar, gimana bisa berjualan. Oke, barusan ada chat tidak apa-apa gitu. Jadi akhirnya berdampak kepada Amerika Serikat. Nah, ada tadi di kelompok keempat tadi kan ada sharing mengenai saham yang terdampak, tapi sahamnya naik. Biasanya sebenarnya sahamnya kalau misalnya Amerika turun, Jepang dan Korea biasanya akan turun juga, mengikuti turun. Jadi karena orang lain melihat wah di Amerika kok susah, berarti mungkin barang-barang yang kita punya, kalau kita mikir dari Amerika Serikat itu misalnya ada teman-teman di sini pakai Apple, HP Apple. Nah, itu kan dari Amerika Serikat. Jadi kalau salah terdampak, kita terdampak. Kalau mungkin Samsung dari Korea, kan gitu. Ini barang-barang yang akhirnya saling berhubungan karena terkoneksinya kita. Gitu. Yang tadi kenapa kok Nikkei Jepang naik dan Korea Selatan sahamnya naik juga itu pas Januari. Jadi waktu Januari sama-sama naiknya, sama-sama bagus, akhirnya dia naik. Waktu turun, dia ikut sama-sama turun. Kira-kira seperti itu. Terus kita lanjutkan aja ke grup selanjutnya, silahkan. Saya ada beberapa slide terakhir nanti setelah selesai. Silahkan, Mas Hendy, 1 atau 3? Coba pakai poin. 3 aja lah. Ya, 3, silahkan 3. 3 ada Bu Anti, Kak Fitri, Kak Afifa, Kak Sofi, Kak Wiji. Siapa? Kalau yang nanti ada yang mau share screen ya. Oke. Silahkan. Apakah sudah terlihat Pak Hendy? Sudah. Sudah, Kakak. Baik, selamat malam Bu Risa. Saya izin mewakili dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, yaitu Wiji Pujulestari, Mbak Antik Susanti, Kak Sofi Lailatul, terus Kak Muhammad Rifan, Kak Hafifah, dan Kak Fitriani. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa isu utama Pertamina? Kemudian jawabannya, yaitu adanya keterlibatan PT Pertamina sebagai holding atau induk perusahaan atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang melibatkan anak perusahaan atau subholdingnya. Terus berikut isu utama Pertamina secara ringkas, yaitu yang pertama ketergantungan pada import energi. Indonesia masih mengimpor BBM dan gas, padahal Indonesia ini banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tetapi kenapa Indonesia memilih masih mengimpor? Karena Indonesia ini mohon maaf Bu, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi Indonesia masih memilih untuk mengimpor BBM, yang mana mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Kemudian yang kedua, subsidi energi. Subsidi BBM yang besar mengurangi efisiensi dan distorsi pasar. Pemerintah ini memberikan subsidi BBM kepada para konsumen yang tujuannya untuk menguntungkan para konsumen, tetapi aktualnya malah meledak atau malah membengkak untuk keuangan di sektor ekonomi. Mungkin untuk jawaban nomor 2, silakan dilanjut untuk teman-teman yang lain. Baik, pertanyaan nomor 2, mengapa perlu mengimpor bahan baku? Jawabannya, impor bahan baku diperlukan karena jika memproduksi sendiri dalam negeri membutuhkan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga impor.
karena beberapa negara pengimpor dapat memproduksi bahan baku yang biayanya lebih rendah sehingga lebih ekonomis bagi Indonesia untuk mengimpor daripada memproduksi sendiri. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan ke anggota yang lain. Baik, saya lanjutkan. Mbak Wiji bisa dikatasin slide-nya. Pertanyaan ini jawabannya cuman pertanyaan nomor 3, di mana loophole dari kasus Pertamina ini? Mbak Wiji silakan dinaikkan. Yang pertama, markup kontrak shipment dari pengadaan impor minyak mentah sebesar 13-15%. Lalu yang kedua, pengadaan RON 92, tetapi yang datang RON 90 dan RON 88, yang kemudian dioplos dengan zat tertentu sehingga menjadi RON 92. Jadi ini merupakan salah satu potensi masalah dalam pengiriman bahan bakar dan kualitas atau spesifikasi yang sesuai dengan kontrak. Seperti kasus yang terjadi ini, di mana mengakibatkan adanya kerugian dan masalah kualitas. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Terakhir yang hubungannya dengan bisnis internasional? Monggo Kak Hafifah dibantu. Ya, Kak. Agak atasin Kak Wiji. Jawaban nomor 4. Kasus ini menunjukkan kompleksitas operasi bisnis internasional, terutama dalam hal impor minyak mentah dan produk kilang. Keputusan untuk mengimpor bahan baku, pengelolaan rantai pasokan global, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional adalah aspek penting dalam bisnis energi. Selain itu, praktik korupsi dalam pengadaan internasional dapat merusak reputasi perusahaan di pasar global dan mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara yang terkait. Oke, baiklah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada yang mau nambahin? Kalau gitu kita masuk ke grup 1 saja. Terima kasih grup 3. Baru kita bahas bersama ya. Silahkan yang grup 1. Harusnya diceritakan aja yang agak berapi-api harapan saya. Silakan. Baik, Bu. Saya Melisa, perwakilan dari grup 1. Sebentar. Oke, baik. Apa ini udah terlihat, Bu? Mohon izin. Ya, sudah. Oke, baik. Iya, sebelumnya karena tadi sudah berapi-api, jadi saya nggak sempat nulis teman-teman yang ada di kelompok 1, tapi semoga ada catatannya ya untuk kelompok 1 nama-namanya. Jadi saya menjelaskan sesuai dengan rangkuman yang tadi kita sempat diskusi, dan mungkin teman-teman yang ada di kelompok yang sama nanti bisa menambahi ya. Baik, untuk yang pertanyaan nomor 1, itu apa isu utama dari Pertamina tentang kasus Pertamax oplosan gitu. Jadi isu utamanya tuh dihadapi Pertamina itu dugaan korupsi dalam mengelola impor minyak mentah serta kasus pengoplosan dalam BBM-nya. Jadi Kejaksaan Agung itu sedang menyelidiki apakah Pertamina ini tuh sebagai induk perusahaan punya peran dalam kasus pengoplosan Pertamax yang dilakukan sama anak perusahaannya sendiri, yaitu PT Pertamina Patraniaga. Dugaan utamanya adalah bahwa BBM itu seharusnya berkualitas tinggi, dicampur dengan BBM yang lebih murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan selain itu, Pertamina itu juga dikaitkan dengan kasus impor minyak mentahnya yang dinilai merugikan negara hingga 193,7 triliun karena tidak memprioritaskan pembelian minyak mentah dari dalam negeri. Jadi istilahnya itu Indonesia memproduksi minyak mentah tapi tidak sesuai dengan produksi kilang minyak yang dibangun di Indonesia sendiri. Biasanya di Indonesia itu ada spesifikasi minyak tertentu, tapi kesalahannya dari Indonesia itu adalah sulfurnya sangat rendah yang dibangun itu tadi, kilang minyaknya. Maka dari itu, impor dengan spek bagus tadi dapat dengan harga yang lebih murah, tapi untuk bisa dikonsumsi dalam negeri, seperti itu. Jadi Indonesia itu mengimpor RON 90, yaitu Research of Octane Number,
tapi dijualnya dengan harga RON 92. Alhasil oknum dari Indonesia harus mencampur atau biasanya kayak mengoplos gitulah dengan zat aktif agar RON 90 itu tadi jadi spek minyak yang tinggi seperti RON 92, seperti itu. Terus untuk yang nomor 2, mengapa perlu mengimpor bahan baku? Nah, ini ada 4 alasan. Jadi yang pertama itu adalah produksi dalam negeri yang tidak mencukupi itu tadi. Jadi meskipun di Indonesia memiliki cadangan minyak, produksi dalam negeri itu terus menurun gitu dan tidak mencukupi kebutuhan kilang-kilang Pertamina. Jadi semakin tahun betul dibangun tapi dengan spek yang sangat-sangat rendah gitu. Makanya harus diimpor gitu. Dan untuk yang kedua ada kualitas minyak mentah domestik, yaitu dengan beberapa jenis minyak mentah yang kita punya lokal itu nggak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh kilang-kilang minyak Pertamina. Sehingga itu tadi harus dicampur atau diganti dengan minyak yang diimpor gitu. Yang ketiga ada kontrak jangka panjang dengan pemasok asing. Nah ini ada permainan-permainan juga yang ya mungkin kita nggak tahu gitu loh ya. Jadi Pertamina memiliki kesepakatan mungkin jangka panjang dengan pemasok luar negeri yang membuat mereka itu tetap mengimpor meskipun ada opsi minyak lokal yang kita punya itu sendiri. Gitu. Yang keempat ada kebijakan dan lobby-lobby bisnis ya. Jadi ya seperti kita tahu lah ya ada indikasi bahwa keputusan impor itu tidak sepenuhnya didasarkan dengan kebutuhan teknis, tapi juga karena kepentingan bisnis tertentu gitu yang melibatkan pihak-pihak tertentu di dalam Pertamina. Jadi intinya minyak produksi dalam negeri itu tidak mencukupi standar yang dibutuhkan oleh Pertamina seperti itu. Yang ketiga, di mana loophole-nya gitu. Nah, ini yang pertama ada kurangnya pengawasan terhadap anak perusahaan itu tadi. Jadi Pertamina sebagai induk perusahaannya seharusnya itu kan melakukan kontrol yang ketat lah ya, QC-nya itu ketat terhadap anak perusahaannya. Tapi dalam kasus ini itu ada indikasi bahwa Pertamina Patraniaga tadi bisa melakukan pengoplosan BBM tanpa pengawasan yang ketat gitu. Yang kedua ada manipulasi data dan laporan. Jadi dalam kasus impor minyak mentah ini ada dugaan bahwa beberapa pihak dalam Pertamina itu sengaja menghindari minyak domestik dengan alasan teknis yang tidak selalu benar istilahnya. Jadi sehingga memungkinkan impor itu dengan harga yang tinggi, dengan potensi yang sangat-sangat merugikan negara ya. Lalu yang ketiga ada regulasi lemah atau tidak ditegakkan gitu. Jadi peraturan yang seharusnya Pertamina membeli minyak dalam negeri itu diikuti dengan ketat, tapi nggak ada sesuatu QC tadi yang diperketat gitu. Terus yang keempat ada celah dalam distribusi BBM itu tadi. Jadi sistem distribusinya itu kompleks memungkinkan adanya percampuran BBM di tengah rantai pasok. Dan yang terakhir ada apa hubungannya dengan bisnis internasional. Nah ini yang pertama ada ketergantungan pada impor tadi ya. Karena impor minyak mentah dilakukan dari berbagai negara, kebijakan dan praktek bisnis internasional itu sangat berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan bahan baku Pertamina untuk kita sebagai pengguna Pertamina gitu. Karena secara nggak langsung Pertamina itu kan ada di mana-mana ya, ada di setiap daerah gitu loh, tidak sesuai dengan minyak yang lain yang swasta gitu. Tapi kan Pertamina kan adalah sesuatu hal perusahaan yang sangat-sangat harusnya bisa dipercaya karena itu adalah kepercayaan negara gitu. Tapi ternyata harus mengingkari masyarakat gitu. Yang kedua adalah dugaan keterlibatan perusahaan asing. Jadi ada pihak asing yang turut bermain dalam penetapan harga atau dalam kontrak jangka panjang. Jadi merugikan Indonesia. Maka itu Indonesia tuh jadi istilahnya di dalam belenggu masalah dalam bisnis internasional itu tadi. Lalu yang keempat adalah dampak pada hubungan diplomatik. Jadi jika ada negara tertentu yang merasa dirugikan, mohon maaf, yang keempat kita lompat dulu. Jadi ada negara tertentu yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil akibat kebijakan impor itu tadi. Pertamina itu bisa berpengaruh pada hubungan ekonomi Indonesia dengan negara tersebut atau negara yang kita impor gitu. Yang ketiga tadi maksudnya adalah reputasi Indonesia dalam perdagangan global. Ini sangat-sangat berpengaruh. Istilahnya Indonesia kan jadi tercoreng gitu loh di hadapan negara-negara lain. Jadi skandal ini tuh bisa mempengaruhi kepercayaan investor atau mitra dagang terhadap transparansi serta tata kelola perusahaan BUMN di Indonesia. Jadi intinya kasus ini tuh menunjukkan tata kelola bisnis Pertamina nggak hanya berdampak pada ekonomi domestik ya atau lokal, tapi juga terkait erat dengan dinamika perdagangan global dan hubungan Indonesia dengan negara lain dalam
sektor energi itu tadi. Jadi permasalahan utamanya adalah yang perlu di-highlight, Indonesia itu beli atau impor RON 90 itu tadi, tapi dijual dengan harga RON 92. Alhasil oknum dari Indonesia itu harus istilahnya mencampur, mengoplos dengan zat adiktif untuk jadi spek minyak yang tinggi seperti RON 92. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Melisa. Saya kayak mendengarkan itu ya, teringat sama Aurel Val. Tahu nggak sih yang Greek Lily ya? Ada yang menonton YouTube kayak bagus-bagus maksudnya ceritanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Jadi Bu. kayaknya tadi cukup jelas cukup jelas ya. Ada yang mau berkomentar kah atau memberikan masukan? Terima kasih grup 1 atau memberi pertanyaan ya. Grup 1 dan 3, terima kasih. Terima kasih virtual club lagi. Ini menurut saya menarik ya, karena kasus Pertamina ini gede banget, di mana Pertamina ini, ya mungkin kalau kita bilang BUMN terbesar kita kali ya. Terbesar bukan sih, salah satu lah ya yang paling terbesar itu Pertamina gitu. Di mana kasusnya oplosan ini katanya merugikan negara paling banyak, tapi yang didengar kebanyakan adalah oplosannya. Padahal di balik itu kasusnya yang membuat ini semua bisa terjadi karena itu tadi beberapa yang dijelaskan, bahwa ada pengimporan bahan baku di mana seharusnya kita bisa, kayak kita di Indonesia harusnya bisa menghasilkan minyak bumi. Kayak salah satu keunggulan kita malah minyak bumi kita malah ngimpor, dan hasil imporannya itu yang akhirnya dioplos atau dimix dengan bahan aditif yang akhirnya belinya itu dengan harga yang mahal, lalu datangnya dengan produk barang yang speknya itu rendah. Jadi spek Petralite yang akhirnya dengan aditif ditambah dijual dengan harga Petramax. Dan itu yang membuat banyak orang jadi sangat marah gitu. Silakan Bu Yasinta, ada yang resign, silakan. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya sedikit menambahkan. Sebetulnya mungkin kalau di berita pada umumnya kan seperti itu ya Bu ya, isunya itu adalah oplosan gitu ya. Dan kita tahu Indonesia itu juga produksi minyak itu hampir dari Sumatera sampai Papua tuh ada ya, lautan kita juga luas. Cuman case-nya adalah yang saya pahami, sebetulnya speknya itu berbeda dengan yang dibutuhkan. Misalnya kalau dianalogikan pabrik roti aja. Nah, spek yang dibutuhkan itu kan gandum. Nah, sedangkan di Indonesia itu kita hanya mampu produksi tepung, bahkan tepungnya itu tepung yang sangat rendah seperti itu, Bu. Lalu semakin lama semakin turun. Nah, itu spek dari mana? Spek dari produksi kilang di Indonesia seperti itu. Lah makanya kenapa impor? Ya karena luar memiliki spek yang dibutuhkan kilang di Indonesia. Seperti itu, Bu. Nah, mungkin saya juga awalnya kenapa sih dioplos, kenapa seperti ini. Nah, setelah saya baca dari berita-berita itu sebetulnya sih nggak dioplos karena Indonesia itu nggak mampu gitu loh untuk memenuhi spek yang dibutuhkan seperti itu. Kalau 20 tahun yang lalu produksi Indonesia itu yang dengan spek yang rendah itu bisa diekspor dan nilai ekspornya lebih banyak dibandingkan nilai impornya. Nah, kalau sekarang tuh malah berbanding terbalik seperti itu. Mungkin itu yang saya pahami ya, Bu ya. Itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ini kayaknya ya kita harus hati-hati dengan kata-kata oplosan ya. Karena kalau oplosan itu kan orang mikir kayak konotasinya sangat negatif, di mana itu mencampur dengan lain. Padahal sebenarnya kayaknya itu bahasa redaksional aja, di mana sebenarnya itu mencampur dengan sesuatu hal yang lain biar kelihatan lebih baik kan gitu daripada spek yang aslinya. Jadi Nah, sebetulnya sih memang dari pencampuran zat adiktif. Kebetulan suami saya juga di migas, Bu, jadi sering diskusi juga dengan beliau gitu. Jadi kalau beliau jelaskan itu yang dibeli memang 90 gitu kan. HP yang dibeli 90 tapi kesalahannya adalah dijualnya 92 gitu. Nah,
HPP-nya itu nggak nyampe 92. Nah, itu yang menjadi miss. Nah, mungkin disederhanakan oleh media seperti atau informasi di luar ya, dioplos seperti itu. Orangnya taunya Nah, dioplos seperti itu, Bu. redaksional biar lebih hot kan gitu ya, kalau Ya, jurnalis ada seperti itunya. Terima kasih. Ada yang mau komentar atau sharing lain? Ada yang setelah mendengarkan kasusnya masih jengkel? Siapa yang udah pindah ke kerang? Oh, Waduh, saya sudah pengguna kerang, Pak, jadi aman. oh, saya nambahin waduh. lagi mungkin ya, Bu. Silakan, silakan. Masuk yang keempat, apa hubungannya dengan bisnis internasional? Mungkin kalau di Jakarta sendiri itu udah banyak banget. Selain BP, Shell, itu ada lagi Vivo. Nah, mungkin ada kebutuhan swasta juga untuk jual di market Indonesia seperti itu. Jadi ya dengan adanya nama Pertamina jelek seperti itu kan, jadi mereka buka-buka. Ada kebutuhan juga mungkin, Bu, seperti itu. Itu, jadi mungkin ada konspirasi teori yang lainnya. Wah, dari kompetitor biar berpindah kepada brand lain. Tapi biasanya kalau misalnya tidak ada api, tidak ada asap ya. Jadi ada kenyataannya mungkin udah orang-orang ada yang sudah tahu dibongkar sekarang sekalian. Terima kasih juga Bu Yasinta. Ada sebelum ini beberapa kasus bukan Pertamina saja tapi tentang bahan bakar mengenai subsidi, di mana katanya negara kita mensubsidi bahan baku, lalu bahan baku yang murah ini dibeli secara massal dan dijual keluar menggunakan subsidi pemerintah. Ini apa namanya, kalau diekspor keluar dengan harga lebih murah daripada biasanya atau dijual ke pasaran dengan harga yang lebih murah daripada aslinya. Itu juga, tapi hubungannya dengan international trade tidak segitunya ya. Yang menurut saya balik lagi seringkali ada penyalahgunaan dan mungkin ada beberapa juga orang-orang yang diuntungkan secara sepihak dengan adanya ya hal-hal seperti ini gitu. Terima kasih tadi sudah ada dijelaskan juga hubungannya dengan international trade. Ini beberapa terms ya. Tadi ada ekspor impor sudah dijelaskan juga. Ini teman-teman akan dibagikan slides-nya. Ekspor sebenarnya selling merchandise and services to customer in other countries, menjual barang atau produk ke negara lain. Ini mudahnya lah ya. Kalau impor, membeli barang atau jasa dari supplier di luar negara yang kita tempati, ya impor gitu. Dan ekspor dan impor itu yang mendefinisikan international trade, misalnya seperti itu. Karena ada perdagangan ke luar negeri atau pembelian dari luar ke dalam. Tarif tadi kita udah bahas. Tarif dan kuota ini apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melimit, menjaga atau mendapatkan uang dari barang-barang yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi tarif adalah pajak dari barang atau jasa yang diimpor dari negara lain. Di sini dibilangkan when a foreign company wants to sell its product to your country, it must pay this tax. Jadi saat ada perusahaan luar ingin menjual sebuah produk atau teman-teman mau membeli sebuah produk, produknya ini diberikan pajak impor atau dinamakan tarif. Ada cara lain yang digunakan pemerintah untuk melimit barang-barang yang kita impor, salah satunya adalah kuota. Kuota ini seberapa banyak barang yang bisa kita impor. Seringkali untuk barang-barang baku atau barang-barang yang sudah diproduksi di negeri dibatasi berapa yang boleh diimpor. Makanya biasanya juga ada impor biasanya makanan di agrikultur itu sedang diketatin kerannya. Mungkin teman-teman ada yang baca di berita seperti itu. Jadi sebuah negara memberikan ketentuan berapa jumlah maksimum yang bisa diambil dari luar negeri ke dalam negara. Jadi itu namanya tarif dan kuota. Nah, pertanyaan saya kenapa kok negara itu naruhin tarif dan kuota? Kayak menarik tarif atau pajak dan memberikan kuota atau batas maksimum. Menurut teman-teman kenapa? Kenapa kok harus dibatasin gitu maksud saya? Kok nggak boleh aja berdagang bebas? Dari saya, Bu Risa,
Mungkin untuk Silakan. menjaga kestabilan produk dalam negeri juga, Bu Risa. Terima kasih. Banyak yang orang-orang yang merasa bahwa produk dalam negeri ini industrinya harus dijaga karena kalau semuanya dibebaskan nanti produk dalam negeri siapa yang menyupport misalnya satunya itu. Jadi kalau teman-teman mendengarkan proteksionisme gitu ya, di mana perdagangan itu kalau bisa dilimit sebisa-bisanya. Yang dulu kelihatan banget, yang sekarang sampai sekarang kelihatan banget itu Rusia dan Korea Utara. Mereka nggak mau ngambil dari luar, tertutup sekali. Nah, itu biasanya mereka hampir nggak membolehkan barang-barang dari luar masuk. Semakin bebas negaranya, semakin free trade, semakin berarti tarif dan kuotanya berkurang. Jadi mudah untuk memasukkan barang dari luar negara ke negara tersebut. Terima kasih, Pak Anam. Lalu ada foreign direct investment atau FDI. Nah, FDI ini melihat investasi yang dilakukan dari orang luar ke dalam negeri. Akhirnya uang yang dari luar itu dimasukkan ke negara kita, diputarkan, apakah dalam bentuk bikin pabrik, apakah dalam bentuk mereka mau beli beli sesuatu, atau mereka investasi dalam saham kita pun bisa. Itu yang masuk dari luar ke dalam biasanya dibilang foreign direct investment. Gitu. Ini beberapa term untuk teman-teman. Globalisasi tadi kita bilang growing integration of economies around the world. Jadi bagaimana ada integrasi dari ekonomi-ekonomi di negara satu. Kalau kita ada yang terkenal banget, saya sempat melihat Coca-Cola. Kalau teman-teman ada yang minum Coca-Cola botolnya yang kaca, yang agak zaman dulu. Sekarang mungkin ada beberapa yang masih pakai. Itu produksinya airnya dari Amerika Serikat, tutup botolnya dari China, bagian kacanya dari Australia, kayak gitu-gitu. Yang saya agak lupa sih, kalau nggak salah seperti itu. Jadi untuk membuat satu botol Coca-Cola aja material-materialnya ini dari berbagai negara. Apalagi kalau kita ngomong sekompleks iPhone atau sekompleks barang-barang yang lebih jelimet. International business, kalau di sini adalah business activity that happen across countries. Berarti aktivitas bisnis yang terjadi antar negara. Mudahnya gitulah ya. Kadang-kadang tidak harus hanya trading atau beli barang, tapi mungkin ada beberapa barang yang kita jual di luar negeri, semua produksinya di sini bisa. Atau mungkin saya maklun dari China, yang sekarang sangat banyak terjadi ya. Saya maklun di China, saya jual kembali, pergi ke Indonesia. Jadi idenya di sini, marketingnya di sini, penjualan terjadi di sini di Indonesia, hanya produksinya saja di China. Ini mungkin ada teman-teman yang di situ juga. Nah, itu pun termasuk international business. Ini kalau kita merasa tidak banyak, ya ini semua sebenarnya ada di sekitar kita yang ada hubungan dengan perusahaan luar di Indonesia, ataupun perusahaan Indonesia di luar. Kayaknya di sini nggak ada sih. Ini perusahaan luar di Indonesia. Apakah 3M, Acer, Microsoft lah, apakah IKEA, mungkin Google, macam-macam ya, sampai platform-platform yang ada di sini. Semua ini ya sebenarnya everything around us itu sebenarnya ada international trade-nya. Gitu. Sadar ataupun tidak sadar. Ini saya mau ngasihin contoh yang menarik. Ada yang pernah lihat mesin ini? Apa pernah ketemu? Pernah lihat? Ada, Bu. Itu yang ngantar makanan itu ya, Bu ya? Iya. Di mana? Sudah ada di Restoran Indonesia. Jepang aku lihatnya. Iya, ada di restoran Jepang, di beberapa restoran, restoran China, Jepang, di Indonesia sudah ada, Jakarta, Surabaya, saya sudah lihat. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Di Malang belum ada ini. Soalnya kayaknya UMK-nya dibandingkan dengan impor mesinnya masih mahalan impor mesinnya. Jadi udahlah pakai orang dulu. Nanti kalau di sini buat keren-kerenan kan gitu. Ada itu jadi keren gitu. Jadi ini sudah ada di Indo, dia robot pengantar makanan.
waktu saya pertama kali lihat itu mungkin beberapa tahun lalu ya, 2-3 tahun lalu di restoran Chinese dibuat untuk ngasihin di ruang tunggu. Mereka bawa snack, datang untuk menunggu gitu. Tapi cuma ada satu, jadi satu toko itu cuma ada satu. Menariknya kalau kita ngelihat ini di China, ini waktu zaman-zaman COVID, jadi beberapa restoran yang memakai mesin ini sudah dipakai dengan secara apa ya, sangat biasa lah gitu. Di mana si waitersnya mereka akan apa namanya nge-order makanannya mereka yang order, setelah makanannya sudah diorder, mereka balik yang mengantarkan makanan semua robot gitu. Ini versi kerennya Genki Sushi. Kalau Genki Sushi kan sushinya datang pakai itu ya, ada reel-nya. Kalau yang ini nggak perlu pakai reel, reel-nya pakai robot. Sudah terotomasi, salah satunya sangat berkembang waktu COVID karena tidak mengurangi banget kontak. Jadi karena biar yang antar makanan itu bukan orang, jadi mengurangi kontak antar orang. Banyak restoran-restoran yang sudah seperti ini. Meskipun ada juga yang belum. Menariknya perusahaan ini tuh namanya yang memproduksi itu Kinon. Jadi dia ini memproduksi mesin-mesin. Ternyata tidak hanya pengantar makanan, ada macam-macam. Ini yang saya pernah lihat secara personal cuma 2, satu yang tadi, yang ini bisa di yang ini tadi kita makanan itu yang ada di Indonesia, sama yang satu yang ini dia memberikan pesan di hotel-hotel. Ternyata ada banyak, ada yang cleaning, ada yang bersih-bersih, ada yang ngasihin pesan, gitu. Jadi ini berkembang waktu COVID banget, di mana tahun 2021 ternyata dia sudah nge-ship 20.000 mesin worldwide, seluruh dunia. Dan SoftBank itu memasukkan 200 juta US dollar investasi untuk pengembangan produk ini gitu. Ternyata tidak hanya di tempat makan saja. Aduh, gimana nih saya nextnya? Nah, jadi Kinon ini dia sudah ada di 60 negara, ada di 600 kota worldwide. Ini 6 tahun ini sejak kayaknya 2023 data ini, 2023. Jadi mungkin sekarang sudah 8 tahun ya. Sudah serve 210 juta orang. Jadi sudah sebanyak itu, sekarang mungkin lebih banyak, pasti lebih banyak. Dan ada 33.000 active units. Dipakai untuk apa? Di beberapa tempat merchants, agar barang-barang itu pengiriman barang, ada yang buat hotel cleaning, ada yang buat hotel nggak tahu tadi mungkin memberikan pesan ataupun hal-hal lain, ada yang di restoran-restoran dan sudah dipakai di brand-brand atas ini. Jadi ini saya ngambil dari websitenya Kinon. Ini klien-klien mereka dari Alibaba.com sampai Hilton Hotel, Crown Plaza, IHG, Accor Hotel. Ini ada beberapa yang lainnya restoran-restoran. Nah, ini semua terfasilitasi oleh international trade. Ini pertanyaan terakhir sebelum kelas selesai. Ini kita merasa ekspor kita tuh tinggi ya teman-teman. Iya nggak sih, Indonesia termasuk ekspor orang yang ke perusahaan negara ekspor tinggi nggak sih kalau menurut teman-teman? Kayaknya kan kita cukup menggalakkan ekspor ya. Ternyata ini tahun 2022 nilai ekspor kita tuh naik banget waktu itu, naik 29%. Tapi ternyata masih di bawah Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Nilai ekspornya paling tinggi di negara ASEAN yang adalah Singapura. Jadi ini world ranking dunianya nomor 15, kita world rank-nya nomor 27. Lumayan loh, bagus kita. Dari 180 negara kayaknya yang tercatat ya. Singapura, yang kedua Vietnam, ketiga Malaysia, keempat kita. Jadi meskipun naik signifikan masih di bawah Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Nah, ini pertanyaan saya. Apa ya yang diimpor oleh Singapura? Karena Singapura kan seperti teman-teman tahu, bilang katanya city state ya. Dibilangin city state itu karena besarnya itu secara fisik jauh lebih kecil daripada negara umumnya, seperti satu kota gitu kan. Seperti kayaknya sama Jabodetabek sama desa Singapura ini. Tapi apa
kok ini apa yang diimpor ya? Pertanyaan saya harusnya apa yang diekspor Singapura? Ini salah pertanyaan. Ya, gitu. Jadi apa yang diekspor dari Singapura dengan perusahaan sekecil itu, tebak apa yang diekspor Singapura? Itu maksud saya. Coba ditebak teman-teman. Ini untuk kita lanjutkan nanti pertemuan depan. Mungkin boleh diketik, boleh di open mic. Apa yang diekspor Singapura? Diekspor. Diekspor. Saya Bu, izin. Ini kayaknya silakan. Kayaknya Bu Yasinta ini ada yang membantu ya ini. Sambil berdiskusi nih kayaknya. Tapi bagus. Harus seperti itu sekalian. Kalau bisa online beberapa hybrid gini, beberapa orang yang mendengarkan boleh sekalian. Suami saya kebetulan juga ngajar Bu, beliau. Jadi ya dosen di rumah suami gitu Bu. Izin. Suka diskusi aja sih Bu. Kalau Singapura itu pengalaman ekspor impor saya kan memang dia negara hub ya Bu ya. Dia negara penjual saja kan. Mungkin digitalisasi mereka itu memang jauh lebih maju dari kita seperti itu. Nah, apa yang mereka ekspor? Ya tentunya minyak bumi, kopi juga mereka ekspor kopi, barang-barangnya dari kita, barang-barang Unilever, FMCG juga yang pabriknya dari kita juga mereka ekspor, barang-barang manufaktur, lalu minyak mereka juga. Nah, prinsipnya kan memang Singapura tuh perusahaan broker gitu ya Bu ya. Nah, termasuk Malaysia. Saya punya pengalaman dengan Malaysia juga. Itu di kopi, Bu, yang boleh saya ceritakan. Jadi, kita ini kan kalau Sumatera itu kan infrastruktur jalannya kan masih susah ya, Bu, ya, gitu kan. Nah, kopi ini kita itu untuk beli ke petani, saya bilang itu area Riau ya, area Riau. Nah, itu mereka kalau untuk jual ke Indonesia, Bu, itu lebih mahal. Kenapa? Karena mereka nilai transportasinya itu berat gitu, Bu. Jadi mereka itu mending jual ke Malaysia. Mereka jualnya tuh lewat perahu gitu, Bu. Jualnya tuh di perbatasan itu. Nah, akhirnya kopi kita itu diakuin punyanya Malaysia, seperti itu. Padahal 100% dari Indonesia. Nah, kenapa seperti ini ya? Seringkali ketika saya jadi pemain kopi ya, sedihnya kita ini dilepas gitu aja dengan pemerintah gitu Bu, nggak disupport gitu loh dengan itu kopi yang saya ceritakan tuh Liberica Bu. Liberica itu boleh dibilang dunia taunya itu punya Malaysia, padahal itu Indonesia punya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya udah deh, nggak jadi saya mau tebak-tebakan tadi, saya mau chat tapi ya udah terima kasih sudah dijawab. Nah, ini menariknya sebenarnya teman-teman. Maaf Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih di sharingkan. Sebenarnya nggak hanya kopi ya, kita pun gitu nggak sih sekarang mau travel aja ke luar negeri tiketnya lebih murah daripada di dalam negeri, beberapa tempat di dalam negeri. Jadi transportasi nggak harus barang, orang pun ke beberapa negeri lain bisa lebih murah daripada ke Indonesia. Sempat mau pergi ke Batam, harga dari Surabaya ke Batam sama Surabaya ke Singapura murahan ke Singapura. Malah lebih murah kalau ke Singapura naik kapal ke Batam lebih murah masih daripada pergi ke Batam langsung. Kadang-kadang membingungkan juga ya ini ya. Makanya waktu awal-awal Pak Jokowi fokus ke logistik menurut saya sebenarnya sangat bagus gitu karena akan menurunkan cost untuk transportasi kita gitu. Menarik banget tapi benar Singapura ini sangat diuntungkan karena dia adalah hub country di mana sebuah negara itu yang sekecil Singapura kalau teman-teman lihat ekspor terbesarnya adalah refined petroleum. Jadi bahan minyak yang dijual itu kayak untuk sebuah negara kecil ekspor utamanya adalah refined petroleum itu kan aneh gitu ya. Ada tiga barang utama, refined petroleum, yang kedua itu adalah electric goods yang high tech. Nah, ini bentarnya Singapura ya, jadi dibuat semudah itu untuk teman-teman ini doing business di Singapura dengan transportasi yang jauh lebih murah,
dan akhirnya membuat mereka jadi salah satu eksportir terbesar di dunia. Nomor 15 loh, hebat nggak sih dengan negara yang sekecil itu gitu. Ini saya tadi mau nunjukkan ini terakhir. Ini Singapura. Minggu depan kita bakal ngomong ini sedikit, melihat trade summary ya. Ini sebuah negara, impor ekspornya apa sih yang terbesar sebenarnya gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat Singapura sendiri sebagai negara yang sangat besar, sebagai negara yang sangat kecil, mengekspor dengan sangat besar, barang-barangnya apa saja? Mechanical and electric, lalu fuel sama chemical. Malah yang besar-besar kalau kita lihat di sebelah kiri bawah itu ada kotak-kotak itu berapa banyak yang mereka melakukan international trade. Dan di sini bisa kelihatan sebenarnya kita bisa lihat semua negara. Jadi ini worldbank.org. Jadi ini adalah sebuah website yang dibuat oleh World Bank untuk melihat sedalam dunia itu World Integrated Trade Solution-nya gimana, melihat pasar-pasar itu mereka ekspor dan impornya apa, barang-barang apa, berkembang atau tidak, apakah mereka negara eksportir atau importir gitu. Menariknya loh ini Singapura, mereka kalau kita ngelihat di grafik kiri, ekspornya lebih tinggi daripada impornya. Jadi mereka ada sebuah value add yang mereka lakukan di dalam negara Singapura, di mana negara mereka itu adalah net exporter dan cukup banyak gitu. Itu menarik. Jadi kita minggu depan akan melihat ini lebih banyak, tapi saya stop di situ. Kalau ada pertanyaan mengenai yang lain-lain atau mau komen tentang Pertamina, boleh. Karena saya soalnya nggak di sana. Mungkin apa? Saya nggak tanya ya. Tiba-tiba di sini ada yang bekerja di sana. Nggak ada ini. Kalau ada kita jadikan narasumber gitu maksudnya. Iya, ya Bapak Ibu mungkin ada yang kerja di Pertamina, barangkali kita todong Bu ya. Suaminya Ibu Yasinta itu tadi. Oh iya, suruh on cam Bu. Namanya Bu Yasinta kerja di Pertamina? Migas Bukan, kan? Bu. Saya itu perusahaan ekspor impor. Saya ini broker, Bu. Suami saya yang beliau di SKK Migas. Gitu. Tapi juga ngajar. Mau jadi ini. Tadi sharing-sharing sih, Bu. Gitu. Berarti saya nanti gantian 7 kali ini sebagian, boleh suaminya Bu Yasinta sebagian. Oh, maaf, Ibu. Enggak apa-apa, maksudnya saya senang aja. Senang loh kalau ada guest lecture. Oke. Cuman Gimana? gitu, Bu, saya mau nanya aja ya. Apakah kebijakan impor kita itu yang terlalu bebas dengan kondisi pemerintahan sekarang itu menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan di PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK gitu, Bu. Apakah itu ada pengaruhnya, Bu? Karena tadi kan Ibu nunjukin tuh ada Yamaha segala itu kan, Yamaha juga barusan tuh tutup dan PHK-in. Nggak ada Yamaha sekitar. ya? Yang menarik Oh, barusan. nggak ada ya? Yamaha nggak ada ya, Bu? Bukan Yang hanya tadi di logo-logo tadi. Oh, yang logo-logo tadi bukan itu barang-barang yang diimpor di sekitar kita atau barang-barang brand-brand luar negeri yang mulainya dari luar negeri yang kita dapati di sekitar kita. Oke. Ya, Yamaha ada yang nggak ya terakhir tadi? saya lihat sangat isu LG yang juga PHK tuh, Bu. Sritex Bu, benar, yang baru Bu. teks yang sangat hot, Mbak. Terima kasih. Iya. Yang sangat hot kan terakhir Sritex. Yang Yamaha ini kok saya malah nggak dengar. Apa ada PHK-an ya? Mungkin ya. Oh iya benar, saya baru lagi search. Ada di Yamaha Music Manufacturing Asia. Kalau menurut saya sebenarnya kita ini di tengah-tengah ya, bukan yang terlalu free trade ataupun yang protectionism-nya terlalu gimana gitu. Mungkin kita akan bahas minggu depan juga. Tapi memang keadaan ekonomi yang saya lebih khawatirkan sebenarnya keadaan ekonomi Indonesia secara domestik ini bagaimana, terutama dengan dampaknya perubahan pemerintah yang baru-baru saja terjadi gitu. Jadi secara domestik kan
sebenarnya dari 2 tahun terakhir ini sudah bilang ekonominya Indonesia ini kurang oke gitu beberapa tahun ya, tapi baru kerasanya kayaknya baru sekarang ini gitu. PHK massal dan macam-macam yang lain. Menurut saya sejujurnya dampaknya dari perdagangan internasional bukan karena kita terlalu bebas ya, malah kita beberapa barang seperti iPhone kalau Ibu mungkin lihat tidak boleh berjualan di Indonesia apabila mereka tidak ada TKDN. 40% itu harus jadi isu, Bu. Akhirnya mereka bikin pabrik di mana namanya? Batam, ingat saya loh, di Batam untuk manufacture aksesorisnya Apple gitu. Jadi sebenarnya nggak segitunya. Masalah kita terutama yang besar menurut saya di korupsi dan ya ini ketidakstabilan secara sosial, bukan sosial ya, mungkin secara politik dan secara security-nya itu secara polisi dan lain-lain itu tidak terlalu stabil. Gitu. Ya, kebijakan yang berubah-ubah dan sekarang penganggaran yang banyak dipotong. Gitu. Ya personal opini ya. Menurut saya sih begitu. Saya aliran yang cukup merasa perdagangan itu akan menguntungkan sebuah negara, tapi itu semua biasanya opini gitu. Nanti kita bahas minggu depan. Ada yang lain mungkin? Izin bertanya Ibu Risa. Silakan. Ya Bu, saya mau nanya sedikit berkaitan dengan Pertamina. Yang saya pertanyakan itu bukan masalah Pertaminanya, karena belakangan ini ya kita lihat kasus korupsi itu lebih banyak yang mengungkap itu pihak Kejagung, melainkan bukan KPK. Nah, mengapa saya tanyakan lanjutan pertanyaan ini? Maksudnya Bu Risa kan pernah berkecimpung di pemerintahan ya. Apot Pak, apot berat. Terus. Maksudnya kenapa belakangan ini kasus korupsi itu yang banyak menangani itu Kejagung bukan KPK? Waduh. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Waduh, bukan ranah saya ya sejujurnya ya. Saya itu dulu di KSP jadi staf muda masih gitu. Namanya staf ahli muda. Si kalau coba kurang terlalu itu. Enggak dalam isu yang terlalu gimana. Tapi menurut saya apa namanya? Memang sih kalau sekarang ini yang agak mengkhawatirkan itu banyaknya isu korupsi yang terungkap beberapa tahun terakhir ini dengan sangat besar gitu ya. Aduh, kok pusing liatnya. Kayaknya personal opini menurut saya karena kasus terakhir itu kan ini opini ya balik lagi. Nggak tahu benar apa enggak. Sempat ada kasus di mana KPK-nya jadi tersangka juga kan. Orang-orang di KPK-nya ya. Jadi kok akhirnya sepertinya kasus-kasus besar itu yang disorot lebih ke Kejagung. Tapi ya saya nggak tahu juga gimana. Gitu. Saya membantu banyak kasus-kasus gede, tapi saya nggak ikut mengambil keputusan, Pak. Cuman bantu menganalisa. Aduh. Terima kasih, Bu Lisa. Terima kasih. Aman kah yang lain? Kalau aman kita ketemu lanjut minggu depan. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Aman ya? Untung nih Bu Risa nggak salah ngomong ya. Kembangkan pabrik yang afiliasi dengan Nike, Adidas, DLL yang ada di Tangerang dan pindah ke Bangladesh. Oh, ini yang tadi Bu, yang apa masalah yang PHK itu ya? PHK. By the way ada itu lain nih. Kok saya jadi ngomong-ngomong tentang ada pindah ke Bangladesh. Terima kasih Pak Felix. Banyak yang bilang iya mendingan buka pabrik di Vietnam daripada di Indonesia. Karena secara policy jadi ketentuannya jelas, regulasinya lebih jelas, lebih dimudahkan dan ya misalnya uang-uang bawah tangan itu lebih dikurangi, lebih transparan. Ya gitulah ya. Jadi juga hal seperti itu sih yang menurut saya jadi lebih kunci untuk menguatkan ekonomi. Jadi biar lebih banyak FDI yang masuk. Terima kasih.
Iya, ini betul Bu, pabrik Tangerang banyak yang tutup dan brand-brand banyak pindah ke Bangladesh dan Vietnam. Ini yang sebenarnya jadi agak mengkhawatirkan gitu. Jadi uang-uang yang sebelumnya di Indonesia berputar di Indonesia akhirnya berpindah ke negara lain. Lagi hot sih Vietnam. Maksudnya lagi hot, populer banget sampai ada orang Indonesia yang lebih prefer untuk buka pabrik di Vietnam. Kayak membingungkan, tapi ya seperti itu. Tax haven, ya itu pajaknya dimudahkan. Nanti kita ngobrol tentang KEK minggu depan atau ya kira-kira nanti sharing itu juga. Terima kasih Pak Felix masukannya. Saya kembalikan ke Mas Hendy deh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Malam hari ini seru banget ya, teman-teman sangat aktif juga. Nanti jangan sungkan-sungkan nanti kalau misalkan minggu depan mau ada yang mau ngungkapin nih, mungkin Bu Yasinta suaminya mungkin mau jadi guest lecture gak apa-apa nih ya. Kalau misalkan ada info-info nih, kita juga kepo Bu, kenapa Pertamina. Ini teman-teman juga udah banyak yang pindah ke itu loh, apa hewan laut ke grup sebelah. Ya, Kak Melisa tadi kalau nggak salah bilangnya udah pindah ke kerang ya, udah lama ya? Iya, lagi segi servisnya nomor 1 soalnya. Oke, oke itu memang benar sih kerang. Saya pakai kerang itu tahun lalu sih, Kak. Tapi ya menyesuaikan aja sih. Oke, baik teman-teman. Dari tim kami nanti sudah mengirimkan form review di grupnya masing-masing. Nanti bisa teman-teman isi review juga untuk perkuliahan malam hari ini. Kemudian untuk materi sudah ada updatean tadi dari Bu Risa, ada tambahan sedikit. Saya upload ulang di learning, teman-teman bisa cek. Untuk yang tadi ada tambahan juga dari kelas akuntansi, saya baru tahu juga, sudah saya catat juga kakak dari siapa tadi namanya atas namanya. Oke, udah nggak ada ya. Oke, baik. Kalau gitu kita ketemu lagi langsung di minggu depan, teman-teman, di pertemuan kedua. Nanti kalau nggak salah pertemuan 3 itu mulai lagi di bulan April, Bu ya. Bu Risa kalau nggak salah. Setelah Pokoknya Lebaran. dulu temuan aja sebelum Lebaran, lalu Lebaran baru lanjut. Oke, ya kalau nggak salah gitu. Kita sebelum Lebaran pertemuan kedua. Setelah itu pertemuan ketiga kita lanjut di setelah Lebaran. Teman-teman tetap semangat ya sampai pertemuan 7 sampai seterusnya sampai lulus. Oke. Baik, kalau gitu saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Terima kasih atas antusiasnya, keaktifannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kembali, teman-teman. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risa, terima kasih Kak Hendy, Bu Risa. Terima kasih Pak Hedi. Waalaikumsalam, sama-sama.